Apa nanti rekan-rekan yang akan menginformasikan kepada rekan-rekan lainnya. Nah, Ya, ini sudah saya pakai fasilitas recording di Zoom untuk jaga-jaga untuk bantu mengarsipkan informasi. oh gitu ya. Iya. Recording on this computer. Ya, Pak Bagus sebaiknya direkam aja, mungkin nanti akan di-share untuk yang lain ya, kalau misalnya tidak hadir pada hari ini. Begitu Gitu aja ya, ya. Pak Mangun ya. Oke. Iya. Jadi kalau gitu saya nggak tahu nanti link apa untuk uploadnya itu udah diserahkan oleh Mbak Nur ke siapa, saya nggak tahu. Tapi nanti tolong itu bukan wewenang saya. Sudah ke saya, Pak. Sudah Oh, ke sudah saya. ya. Iya, dan sudah saya share. Jadi nanti tolong di dalam link itu diisi menjadi 25 folder ya Bu Anggi. Oh iya ya, Pak. Udah jadi Sesuai 25 dengan ya. peserta ya. Peserta kan ada 25, berarti ada 25. Oke, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Selamat shalom. sore, Om Swastiastu. Salam Om sehat pastinya Swastiastu, untuk kita salam semua. nama budaya. Nama budaya, salam kebajikan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Marilah kita sedikit membahas. Jadi saya akan menggunakan PowerPoint ya dengan PPT. Marilah kita melihat alur-alur apa yang akan kita laksanakan nanti. Apakah sudah ada tampak gambar di sana? Udah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian ini nanti akan mengikuti sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pramuwisata Indonesia. Sebenarnya sertifikasi ini adalah hak daripada BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tetapi karena terlalu banyak pekerjaan atau okupasi yang harus disertifikasi, maka oleh BNSP banyak sekali tangan-tangan yang dibuat yang namanya LSP ini. Nah, salah satunya yang menangani kepemanduan wisata adalah LSP Pramindo. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Kompetensi itu adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dalam hal ini, rekan-rekan sekalian akan mengambil kompetensi atau okupasi sebagai seorang pemandu wisata. Sehingga apa yang akan menjadi acuan dasar dari pemandu wisata ini nanti akan saya jelaskan. Ya. Nah, ini akan kita buka. Pak, saya udah menjadi pemandu. Ya, benar. Tetapi yang kami buktikan bukan kepemanduannya. Yang kami buktikan adalah kesesuaian terhadap dengan standar atau dengan operation prosedur. Manfaatnya apa? Banyak ya. Yang pertama, pasti perusahaan kalau pekerjaannya sudah terstandar, pekerjaan itu sudah nggak pusing-pusing lagi. Aduh, gimana sih kayak ini satu. Tapi kalau semuanya di standar yang sama, dia sudah tahu apa yang harus diinformasikan. Sehingga semuanya akan punya informasi yang sama. Yang kedua, kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Jadi kalau pemandu yang hospitality-nya itu tinggi, terus kemudian aturan-aturan perusahaan dijalankan seperti pelaporan segala macam, itu lebih cepat, biasanya itu yang sering sekali jalan nantinya. Kecakapan tenaga kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan, jelas. Karena kalau tenaga kerja ini kompeten, tenaga kerja ini sudah mampu melaksanakan sesuai dengan standar, pasti produktivitas perusahaan akan lebih tinggi. Nah, kompetensi juga dapat membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kenapa? Nanti kita bahas di belakang ya. Kompetensi dapat memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Seperti kita ketahui, pada saat ini sebagai seorang pemandu, kita punya asosiasi, yaitu namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI. Dan HPI ini punya tugas dan kewajiban. Itu apa? Mengupgrading dan mengupskilling para anggotanya.
Sehingga seluruh anggota yang bernaung di bawah Panji HPI ini akan mendapatkan pengembangan diri. Baik itu secara knowledge, baik itu secara skill, baik pun itu secara attitude. Karena semua akan dibahas. Ada nggak acuan normatif pada saat kita melaksanakan ini? Ada. Ya, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi. Ini bagi pribadi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Jadi setiap pribadi maupun bironya nanti harus tersertifikasi. Tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2012. Yang kedua adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 341 tahun 2017 mengenai SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Profesi Kepemanduan Wisata Indonesia, Kepemanduan Wisata. Ya, jadi tidak banyak-banyak acuan normatif, cuma ini aja sebagai dasar. Sebagai peserta, rekan-rekan punya hak nggak? Ada, yaitu memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sesuai dengan skema. Yang kita jalankan skemanya apa? Pemandu wisata city tour kalau nggak salah ya. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. Jadi silakan nanti kita ada warna sari di mana rekan-rekan bisa bertanya. Yang ketiga, memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan dengan alasan permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas tidak dilanggar serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional. Nah, biasanya kalau di sini, kalau mereka sudah masuk dengan laptop, sudah masuk dengan gadget, saya rasa tidak ada kebutuhan khusus, apalagi seorang pemandu. Nggak mungkin dia menggunakan kursi roda, nggak mungkin dia kedua matanya nggak ada. Ya, jadi pasti mereka kondisinya normal. Yang keempat adalah memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi. Oh boleh ya banding itu? Boleh jawabannya. Jadi kalau memang nanti keputusan sertifikasi ini tidak sesuai dengan harapan karena proses yang tidak sesuai, silahkan ajukan banding. Nanti ada formnya sendiri. Asesor yang menangani harus membantu. Ya. Yang kelima, memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten. 6, menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai kepemanduan city tour. Ini saya belum ganti ya, maaf. Nah, kewajibannya apa? Melaksanakan profesi di bidang pemanduan wisata city tour. Belum saya ganti juga. Menjaga mentaati kode etik profesi. Ada loh kode etiknya, HPI itu. Dan yang pasti SOP sebagai pemandu nanti akan saya share, yaitu di nomor 341 tahun 2017, Kemenaker. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan. Yang keempat, menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk sertifikasi ini kita mengenal prosesnya yang harus dilalui. Di mana ada pendaftaran, yaitu dengan mengisi form APL 01. Seperti apa bentuk formnya nanti akan saya share. Ya. Yang kedua, setelah ini diisi, rekan-rekan harus mengisi form APL 02 atau asesmen mandiri. Apa sih asesmen mandiri? Asesmen mandiri adalah pengakuan diri sendiri terhadap unit-unit tersebut, terhadap elemen-elemen yang ada di unit tersebut. Dan yang terpenting adalah kinerjanya atau KUK-nya itu sudah mampu dijalani dan dipahami oleh rekan-rekan untuk dilaksanakan. Nah, inilah yang namanya mandiri. Anaknya lo, cuma tempuh kan, bedek dia orang tadi. Sudah. Oke, kalau sudah saya lanjut ya. Kemudian setelah ini diisi dan dikembalikan kepada pihak LSP, bersamaan dengan bukti-bukti yang mendukung, maka
para asesor akan memeriksa file ini, APL 01 dan APL 02. Lanjut, para asesor akan membuat pernyataan bersama-sama dengan kalian, dengan rekan-rekan sekalian, sebagai peserta atau asesi, yaitu form AK01, persetujuan assessment. Bahwasanya rekan-rekan setuju untuk di-assessment dan menjaga kerahasiaan. Ya, metode yang akan digunakan pun akan dibahas di sini. Alasannya apa? Karena alasannya berkaitan dengan apa yang ditemukan di APL 02. Kemudian, jika memang ada sesuatu hal, maka form AK04 ini akan di-share untuk diperlihatkan kepada rekan-rekan. Bila mana mau banding, silakan digunakan. Tapi kalau tidak, ya tidak digunakan. Jadi dari AK01, kita akan masuk ke materi uji. Di mana materi uji itu ada dua macam. Yang pertama adalah metode langsung, dan kedua metode tidak langsung. Loh Pak, kita kan dua-duanya menggunakan Zoom. Apa yang dimaksud dengan metode langsung dan metode tidak langsung? Kan sama-sama tidak tatap muka, hanya tatap layar. Ya, metode langsung adalah kami menggunakan form-form, file-file yang akan kami gunakan dengan cara nanti rekan-rekan mendemonstrasikan, memperagakan apa yang diminta. Ya, nanti para asesor itu akan meminta rekan-rekan memperagakan. Inilah namanya metode langsung. Kalau metode tidak langsung, rekan-rekan asesor nanti akan mencoba menginterpretasikan bukti-bukti yang ada di sini terhadap unit-unit kompetensi. Nah, disinilah rekan-rekan pada saat memberikan bukti-bukti kepada LSP, tolong bukti-bukti yang mendukung kerja itu diberikan. Ya. Kemudian setelah ini selesai, baik itu direkomendasikan atau belum direkomendasikan, kompeten atau belum kompeten, maka semuanya harus diisi di form AK02, yaitu rekaman. Setelah diisi AK02, yang terakhir adalah rekan-rekan mengisi umpan balik mengenai proses assessment tersebut seperti apa. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Jadi inilah alurnya. Nah, APL 01 bentuknya seperti ini. Ya, permohonan sertifikasi kompetensi, nama, nomor KTP seperti biasa diisi dengan huruf kapital. Atau diketik jika ada komputer lebih bagus. Data pekerjaan sekarang jelas karena yang akan disertifikasi adalah seorang pemandu, berarti di sini yang diisi adalah sebagai seorang pemandu wisata. Data sertifikasi ada judul, ada nomor. Tujuan assessment, sertifikasinya di checklist. Ya, yang ini biarkan saja kosong. Nah, daftar unit kompetensi sesuai kemasan, di situ ada kalau nggak salah 18 unit. Nanti kita buka ya. Nah, persyaratan dasar itu nanti wajib diisi. Yang pasti nanti di sini pemohon atau kandidat wajib memberikan nama dan tanda tangannya. Jangan sampai lupa. Kalau ini lupa, maka saya anggap Anda belum mengisi, karena belum legal, alias masih ilegal. Oke, di APL 01 paham? Kita masuk APL 02. Di sini asesmen mandiri. Judul, nomor sudah terisi semua, unit kompetensi sudah diisi. Di sini nanti ada elemen dan KUK. Tolong dibaca KUK di bawah sini. Jika rekan-rekan merasa mampu, paham, mengerti, dan melaksanakan, silakan diisi di kolom K. Kemudian di sini adalah bukti yang relevan. Apa bukti yang relevan terhadap yang rekan-rekan kerjakan di sini? Seperti misalnya, rekan-rekan ditanya, rekan-rekan tahu nggak destinasi wisata? Oh, tahu. Apakah bukti yang relevan? Itu pertanyaannya saya boleh tanya kembali ke rekan-rekan, apakah itinerary termasuk bukti yang relevan? Iya, Pak. Itinerary siapa yang buat? Anda yang buat apa travel agent yang buat? Travel agent yang buat, Pak. Travel agent yang buat. Jadi bukan buatan Anda, kan? Bukan.
Bagaimana Anda bisa menyatakan itu adalah buktinya Anda? Karena setiap pemandu wisata harus membawa itinerary yang diberikan biar sesuai dengan alur pekerjaan. Ya, itu benar. Tetapi sebagai bukti pekerjaan, bahwasanya itu adalah pekerjaan kalian, itu bukan bukti pekerjaan kalian. Buktinya apa itu pekerjaan kalian? Kalau rekan-rekan nanti mulai, ya, misalnya Kintamani Tour. Pagi-pagi kita nonton barong. Kalau dulu kan rutenya begitu tuh, barong, Betul. Desa Mas, Celuk. Betul ya? Mas Ubud. Ya, betul. Mas Ubud, terus makan siang di Kintamani. Turun. Nah, itu dibikin jamnya. Distribution of time-nya. Ya, jadi rekan-rekan punya itinerary kan, itu diisi distribution of time-nya. Dibikin satu form lagi, di belakangnya baru lampirkan. Berarti rekan-rekan sudah bisa tahu bagaimana merencanakan perjalanan. Paham ya sini ya? Tapi begini Pak, kalau itu form itinerary kemudian diisi waktu atau time itu pada umumnya saya bilang hampir 80% itu nggak bisa jalan Pak, karena situasional Pak. Jadi misalnya kita makan siang jam 1, schedule-nya di Kintamani, kemungkinan saya jam 2 Pak. Nah seperti itu gimana Pak? Betul. Kenapa bisa jam 2? Ya kadang-kadang macet di jalan, Pak. Ya, Kadang-kadang macet di jalan. Kadang-kadang Tetapi, masih shopping tamunya. ya, tamunya lagi shopping. Kalau kita bercepat-cepat, nanti komisi kita hilang. Betul, betul. Bukan begitu juga, Betul. Pak. Kadang-kadang kita membutuhkan set piece yang bagus untuk tamunya. Kalau dalam perjalanan ada mendadak, misal dia mau mampir beli minum, Circle K atau bagaimana. Dan maaf Pak, kalau itinerary itu udah lengkap dengan waktu. Cuma dalam prakteknya secara langsung kita tidak bisa tepat dengan waktu yang ada itinerary. Nah, kalau memang itu alasannya, pertanyaan saya tadi adalah, Anda kan situasional. Saya juga pernah di Bali kok. Ya. Ya, kalau tamu shopping tuh pasti saya lepasin. Mau sampai jam 3 bodo amat. Karena semakin lama di tempat shopping, semakin tinggi nilainya buat saya. Peluangnya Ya, itu adalah salah satu kendala, Pak. Good Nah, service lah. disinilah profesional Anda. Saya tahu permasalahannya karena fee-nya hanya 100.000 di sana. Tapi nggak ada masalah ya, saya nggak menyangkut ke sana. Tapi intinya adalah bagaimana Anda merange supaya perjalanan ini satu, tidak bad track. 2, dia akan mendapatkan hal yang baik. Hal yang baik itu dalam arti kata sesuai dengan jam makan dia makan. Bukan karena dia puas-puas belanja, senang-senang, maka dia makan telat, tapi akibatnya dia akan sakit mah. Pernahkah kita terpikir ke sana? Itu K3 loh. Ya, jadi tolong Anda nanti masukkan di sini bukti yang relevan itu yang sesuai dengan di sini. Yang Anda kerjakan bukanlah itinerary-nya, tapi mendistribusikan waktunya. Entah pada saat itu nanti dijalankan cocok tidak cocok, tapi Anda sudah tahu timetable-nya kurang lebih berapa lama. Misalnya dari Gua Gajah, dulu makan masih di Gua Gajah ya, zaman saya dulu. Tapi sekarang kan Gua Gajah restoran sudah nggak ada. Udah ganti apa nggak tahu tuh. Oke, sampai di sini sudah cukup paham? Paham, Pak. Bukti yang relevan, ya? Terus kemudian jangan lupa nama asesi diisi, tanggal, dan tanda tangan. Yang di bawah dibiarkan. Kalau ini tidak diisi oleh asesi, maka rekomendasinya adalah asesmen tidak dapat dilanjutkan. Oke. Nanti APL 01 dan APL 02 ini akan di-share ke folder atas nama masing-masing. Peserta termasuk itinerary-nya, termasuk misalnya ada, kalau misalnya kita ada check-in hotel, berarti kita, kalau di bandara biasanya ada check-in hotel. Mungkin kadang-kadang dia ada voucher hotel, tapi kadang-kadang sudah nggak ada, tinggal sebut nama. Di WA ditulis, nanti masuk hotel ini. Nah, itu boleh dilampirkan juga, di screenshot, di foto, di print. Karena pada zaman digitalisasi ini, tidak mungkin kita meminta satu hal yang tadinya kertas sudah banyak dibuang-buang.
Betul Kak? Check-in hotel biasanya kita pakai kertas, kita bawa voucher, sekarang sudah enggak lagi. Nah, ini apel 0102, ini nggak penting pada hari ini, tapi ini nanti akan dipandu oleh si asesornya. Ya. Nah, kemudian mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sudah mendapatkan mana nih? Kok nggak ada? Apel 2. Saya buka dari sini saja. Nah, ini nanti bentuk apel 02-nya. Daftar periksa check-in perangkat perjalanan dibuat sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kebutuhan perangkat perjalanan ditetapkan berdasarkan prosedur. Kebutuhan perangkat perjalanan ditetapkan berdasarkan prosedur. Fungsi perangkat perjalanan diperiksa berdasarkan prosedur. Apa aja sih perangkat perjalanan? Ada yang bawa bendera, ada yang bawa toa, ada yang bawa kotak K3. Elemen memastikan perangkat perjalanan. Perangkat perjalanan disiapkan untuk digunakan berdasarkan prosedur. Ini nanti ya, tolong diisi. Tapi bukan ini yang saya mau buka. Gambarnya nih ya? Enggak. Ya, lagi di ini Pak. Tunggu saya stop dulu lah. Ini kayaknya ada kesalahan nih di bawah. Gambarnya nggak ada. Lagi kosong ya? Kosong, Pak. Kosong. Oke. Bener nggak ada di sini? Waduh. Ini salah nih, keluar ini lagi. Ini sudah. Oh, berarti ini harus saya buang-buang dulu. Oke. Berarti ini sudah saya selesai, saya matikan. Nah, jadi itu Pak, apel 01, apel 02 yang harus diupload. Nah, pertanyaannya adalah untuk SKKNI apakah sudah terima semua? Begini Pak, ini untuk halo. Ya. Ini kan hari kemarin saya ngisi form, hari ini dari awal sih divisi memberikan bahwa itu ujian tanggal bulan Agustus dan tidak digambarkan akan ada sosialisasi seperti ini, sehingga begitu saya tadi buka HP ada link-link seperti ini, makanya saya agak kejut juga, sehingga apa yang Bapak tanyakan itu kayaknya saya belum baca semua, mungkin masuk itu apa belum Pak? Ya, intinya apakah rekan-rekan pada saat kemarin jadi pemandu sudah tahu yang namanya SKKNI nomor 341 tahun 2017? Rasanya sih Pak, setiap pemandu wisata sudah pasti tahu itu standarnya sebagai seorang guide itu Pak. Oke. Nah, skemanya silakan dibuka di APL 02 atau di APL 01.
Ya, syukur kalau emang itu benar. Nah, ini apel 01, di bawah sini tinggal diklik sertifikasinya, ya. Terus kemudian ini ada 18 unit. Kelihatan ya? 1, 2, 3, 4, sampai 18. Ya. Nah, ini akan disertifikasi unit-unit ini. Nah, terus kemudian memiliki sertifikat pelatihan atau keterangan bekerja sebagai seorang pemandu yang dikeluarkan atau dikeluarkan oleh tempat bekerja. Atau ijazah minimal LSTA dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Itu. Saya lihat pendidikannya kemarin minimal ada yang SMA saja, yang lainnya di atasnya. Berarti ini wajib, karena ini adalah persyaratan dasar. Dan yang ketiga adalah surat rekomendasi dari Ketua HPI setempat atau BPW atau otoritas terkait. Pada hari ini yang berkepentingan kalau saya lihat adalah dari pihak Unsud ya, sebagai pihak sponsoring mungkin, atau dari HPI pun boleh. Kalau memang Bapak biasa dari BPW bawa, silakan. Kalau BPW masih ada tinggal diminta. Gitu. Jadi ini yang wajib diisi ini apel 01. Terus kemudian untuk APL 02-nya ini tadi, ini semua unit ini ada 18, Pak. Ini kompetisi ketiga menyiapkan informasi wisata. Nah, ini silakan dibaca saja ininya semua. Dan sekali lagi saya umumkan, bahwasannya kami asesor ini bukannya menguji. Kami tidak pernah menguji. Tapi kami hanya membantu rekan-rekan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Ya, jadi rekan-rekan punya bukti apa saja, silakan dimasukkan yang berkesesuaian dengan KUK ini. KUK ini silakan dimasukkan semuanya. Seperti elemen 4 ini, dia ada prosedur check-in, ya silakan dimasukkan. Itu. Nah, kalau tadi saya mengatakan itinerary itu adalah sebuah gambaran yang saya berikan, bahwasannya apa yang dimasukkan oleh rekan-rekan ini merupakan hasil kerja rekan-rekan sekalian. Seperti pada saat kita akan check-in hotel, biasanya dari hotel itu sudah ada, rooming list-nya sudah siap. Tinggal kita bagikan kunci. Ya, itu berarti kan memang sudah dikerjakan juga, tapi kan rekan-rekan akan melihat kesesuaiannya apakah dia kamar berdekatan atau tidak. Biasanya membantu itu saja. Kalau kebetulan tamunya rekan-rekan yang jemput dari bandara tanpa tour leader. Gitu. Tapi kalau dengan tour leader, biasanya tour leader yang mengerjakan. Oke, ada lain pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang tanya tanggal ujiannya apa ya kalau nggak salah, monggo. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya, kalau yang nggak jadi pemandu boleh ikut uji kom ya Pak? Kalau memang bukan pemandu, coba aja diisi dengan hasil pelatihan. Siapa tahu memang ternyata terlihat di situ ada benih-benih menjadi pemandu, berarti bisa dikompetensikan. Tapi kalau enggak ketemu ya berarti hasilnya ya mungkin tidak direkomendasikan. Itu saja. Karena kami hanya mengumpulkan bukti-buktinya aja. Terus untuk ujiannya tanggal berapa Pak?
Rencana kemarin tanggal 31 ya, bukan ujian ya, sertifikasi, pelaksanaan sertifikasi. Oh. Baik, Jadi Pak, sebenarnya gini loh, kami ini para asesor sama seperti seorang notaris. Ya, rekan-rekan datang ke kantor notaris. Pak, saya mau sertifikat saya punya tanah, hak milik. Betul ya? Contohnya gitu. Nah, sama notaris ditanya, punya KTP enggak? Batas depan jalan apa? Terletak di jalan apa? Batas belakang siapa? Batas kiri siapa? Kanan siapa? Terus kemudian ada PBB-nya enggak? Ada akte jual beli? Atau ada warisan mungkin? Nah, terus kemudian listrik, ada nomornya enggak, sesuai tidak lokasinya. Ini nanti akan dirunut oleh notaris. Kalau memang bukti-bukti ini sahih dan dinyatakan iya, maka langsung pasti kompeten. Anda mendapat surat hak milik. Milik. Betul ya? Gampang Betul. aja kita logikakannya Betul, Pak. dengan Betul, mudah. Terus kemudian, Pak, ini aktenya masih jual beli. Saya dikasih orang tua saya. Dan saya nggak tempat urus. Baru sekarang saya punya biaya untuk urus. Apa yang dilakukan oleh notaris? Dia akan ke pertanahan, dia akan ke kepala desa, kemudian dia akan observasi langsung tanah itu. Orang desa melihat, betul nggak batas tanahnya ini benar nggak dulu punya kakeknya dia, punya siapa? Oh ternyata benar, diceklis semuanya. Dapat kompeten nggak? Dapat hak milik nggak? Dapat. Nah itulah, metode langsung berarti notaris akan melihat batas-batas ini secara langsung. Tapi tidak langsung, dia hanya melihat berkas-berkasnya saja. Itu logika gampangnya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, kami bukan menguji. Ya, oke Pak. Kalau saya masalah online kan baru pertama kali nih untuk kompetensi. Biasanya kami kan di classroom begitu ya, semacam itu ya, langsung apply-nya gitu. Nah, untuk menulis form segera apel 1, ya sampai file yang terakhir itu, apakah itu kita nanti kirimkan di linknya di sini langsung di online-nya, atau nanti file-filenya itu kita print, terus kita kumpul lewat WA atau lewat online, apa di online langsung gini Pak? Di online langsung Bu. Jadi nanti kalau nggak salah linknya sudah dibagi ke Bu Anggita. Bu Anggita. Sudah. Kemarin itu cuma link pendaftaran saja. Tapi belum saya cek link untuk ininya. Oke, nanti akan dipandu sama Bu Anggita, karena Bu Anggita yang sudah kemarin kita kasih linknya. Berarti kita segera nulis apa itu file 1 yang sampai terakhir itu di online langsung gitu ya? Ya, jadi Ibu ketik dulu. Ya. Setelah Ibu ketik, langsung diupload ke link tadi. Folder atas nama Ibu. Oh, foldernya pakai nama saya sendiri ya? Iya. Jadi kalau ada 25 nama, nanti ada 25 folder. Nah, semacam misalnya Bapak bilang ada kan kita biasa udah pernah uji kompetensi ya. Artinya apa namanya itu pas kita tanda tangan tuh bagaimana Pak? Pas tanda tangan, biasanya pakai Joho Bu. Atau nanti Ibu fotokan saja tanda tangan Ibu, disertakan ke dalam file. Nanti akan dipindahkan. Oh gitu ya? Ya. Oke. Nah itu kadang-kadang belum sepaham itu sih saya, karena jujur kalau ini sertifikasinya saya tumben online. Itu saya kira, ya benar. Artinya kita dapat nambah pengetahuan juga, nanti pas kita tulis misalnya nggak ngerti, kita dipandu langsung ya Pak? Oh iya Bu. Oke. Jadi yang pasti online ini kami pun baru hanya 3 Bu dari 42 skema. Baru 3 yang disetujui oleh BNSP. Yang pertama adalah pemandu city tour, yang kedua adalah BPW level 3, yang ketiga adalah untuk tour leader. Hanya itu saja yang sudah terlisensi untuk diadakan secara jarak jauh atau daring. Oke Pak, itu aja. Baik Ibu. Aduh, nanti kita tidak ngerti misalnya bagaimana cari biar bisa, kadang-kadang saling ya bisa dibantu sih sama anak gitu ya. Karena saya memang betul-betul ingin tahu. Artinya kita bisa secara japri gitu boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Oh gitu, oke. Mau dicatat nomor handphone saya? Silakan saya boleh kasih. Pak, disertain saja di sini. Boleh Pak, terima kasih Pak. Sertakan ya.
Ya. Itu ya nomor WA saya. Namanya juga. Kok hilang udah, Pak? Hah? Di chat, Bu. Di kolom Bu. chat, Ibu. Oh, di kolom chat ya? Oke. Di kolom chat, Bu. Ya, udah. Jadi gitu. Intinya kami di sini hanya mengumpulkan bukti-bukti saja. Tapi tadi pertanyaan bagus. Tapi kalau kita bisa mengisi misalnya hasil pelatihan, boleh nggak sih disertifikasi? Boleh, saya jawab langsung. Ya. Apakah setelah punya sertifikat kompetensi ini kita akan dapat pekerjaan sebagai pemandu? Saya akan jawab langsung, tidak. Salah satu lesson ini. Ya, ini salah satu untuk pengakuan saja dari negara. Bahwasanya rekan-rekan sekalian, kalau sebagai pemandu sudah memahami apa itu. Tetapi sayangnya sekali kita sama mengetahui bahwasanya SDM di Indonesia ini masih belum merata dengan baik. Nah, marilah kita berdoa agar SDM di Indonesia ini bisa merata dengan segera. Itu ya Pak Gede ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Kasihan juga Pak Nyoman Kandia tuh bolak-balik sendirian aja. Mana Pak Kandia? Nggak ada, nggak ikut. Emang dia asesor? Dahulu iya. Masa sih? Pak Sangtu iya. Ada yang namanya sama dengan Ibu Komang Asti. Oh ya? Mungkin lah ini tuh. Wajahnya yang berbeda. Tadi kita lihat wah bajunya sama. Oh ya? Beda mungkin Pak. Beda rezeki ya Bu. Ya. Kalanya beda dikit. Nggak apa-apa Bu, setiap orang berhak kok untuk bekerja. Apapun itu. Oke, rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin skemanya saya akan minta untuk di-share kepada Ibu Anggi, untuk di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh. Satu pertanyaan. Tadi Pak Anggita, Pak ya, mengatakan bahwa seorang asesor itu bukan sebagai penguji. Ya. Jadi ibaratkan sebagai asesor. Nah, sekarang banyak orang yang kalau di Bali banyak juga kemarin teman-teman yang ikut ujian asesor itu. Ya. Jadi apa sebenarnya fungsi yang paling utama seorang asesor itu sehingga dia harus mencari asesor? Sehingga dia harus menjadi asesor. Boleh off the record nggak? Nah begitu, karena tadi Pak bilang kan saya bukan penguji, saya hanya sebagai asesor. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada ujian kompetensi, yang menguji itu siapa, Pak? Apakah dinas itu memang pariwisata? namanya adalah uji kompetensi. Tetapi intinya di sini bukanlah ujian. Kenapa saya bilang begitu? Ujian itu hanya satu yang diujikan, kepintaran, Pak. Knowledge. Tetapi seorang pekerja bukanlah orang yang pintar. Tetapi dia harus terampil, dan dia punya sikap yang baik terhadap pekerjaannya. Ada 3 nilai dasar. Makanya dia bukannya menguji, tapi dia mengumpulkan bukti-bukti yang berkesinambungan dengan hal ini. Knowledge-nya atau pengetahuannya memadai, terus kemudian dia punya keterampilannya memadai, dia punya attitude memadai. Karena terus terang aja Pak, untuk menjadi untuk digali atau bukti-bukti ini, itu ada 5 dimensi kompetensi yang harus termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah dia punya task skill. Task skill itu adalah mengikuti SOP. Terus kemudian task management skill, di mana dia mampu memanage beberapa pekerjaan sekaligus. Yang ketiga adalah contingency management skill, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah yang baru. Yang keempat adalah job environment skill, dia harus menjaga lingkungannya, budaya sekitar, masyarakat yang datang. Di sini dia harus bisa ngeblend itu semua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Yang kelima adalah transfer skill. Satu contoh, Pak. Ada bule cantik dengan
dengan apa namanya? Baju pendek, kalau jalan di Bali dia aman, Pak. Karena orang Bali sudah punya latar belakang budaya yang mengerti seperti itu aman. Tapi kalau di Jawa, Pak, sepanjang gang bunyi sweet, semuanya pasti. Betul nggak? Nah, disinilah kita sebagai pemandu harus memberikan informasi kepada si tamu, supaya si tamu pun bisa tahu kalau dia menggunakan itu pasti akan disuitin. Tapi kalau dia mau aman, ya gunakanlah baju yang dinilai cukup sopan di Pulau Jawa nih. Nah, itulah Pak, itu cuma kaitan yang tipis-tipis aja lah, yang lebih gampang untuk dicerna saja. Ada lagi Pak, selain 5 dimensi skill, ada 8 employability skill. Apa itu? Teamwork, inisiatif, terus kemudian belajar, terus kemudian ada apa namanya? Ya, teamwork itu kan bekerja sama ya, dia selalu belajar, inisiatif, terus kemudian ya mampu-mampu itu semuanya lah. Gitu. Baik. Karena kita sebagai pemandu itu kan bukan hanya bekerja sendiri, Pak. Di situ ada supir, di situ ada orang restoran. Kalau kita nggak bisa bekerja sama, Pak, dikasihlah kamar yang ada setannya atau ada sedikit yang pisah. Tapi kalau kita bisa memanagenya itu, pasti kamar kita akan bergabung. Paling dia bilang, Pak, maaf, mungkin ada sebagian di lantai 2. Tapi kalau kita nggak ngomong, Pak, dia kasih aja cuek. Tinggal kita salah kasih kamar orang tua di lantai atas, padahal pakai tangga. Di Bali kan banyak yang nggak pakai lift, Pak. Ya, Komplain lah tamu tuh. Nah, inilah hal-hal ini. Bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dengan mereka, itu teamwork. Jadi kalau itu ujian, nanti akhirnya mencari-cari, Pak, para asesor. Nah, asesor tidak boleh mencari-cari. Tidak boleh ada dendam pribadi, Pak. Jadi kami hanya Kan mengumpulkan... Ibu mau download ini. Oh, ini loh, ya masuk kelihatan. Ini ganti akun gitu loh. Sama Nyoman Asti gitu. Izin bertanya. Kenapa? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, Baik. atas penjelasannya. Nggih. Baik, Bapak. Iya. Gini Pak, saya kan lihat persyaratannya itu banyak yang kita nggak punya. Apa yang nggak punya? Gimana Pak? Apakah masih boleh daftar? Apa yang nggak punya? Minimum kan persyaratan dasar di APL 01 diisi. Tar dulu Pak. Itu yang surat rekomendasi dari asosiasi tempat bekerja. Mungkin Ibu Anggi Terus bisa mengeluarkan. sertifikat pelatihannya. Iya gimana Pak? Bu Anggi, Ya. jadi mereka kan sebagai persyaratan dasar ini kan harus ada surat pelatihan atau pengalaman bekerja. Nah, salah satu Ya. contoh ini kan Ilu Medan ini tidak punya dia, karena dia kan bukan seorang pramuwisata. Nah, kalau dia mau ikut kan berarti dia harus punya persyaratan dia mengikuti pelatihan, ada sertifikatnya, 1. Yang kedua, dia ada surat rekomendasi. Rekomendasi ini bisa dikeluarkan oleh BPW, dikeluarkan oleh HPI, atau dikeluarkan dari Unsut sebagai sponsoring. Oh. Gimana Eli Sensei? Eli Sensei. Eli Sensei Imaska. Mana Eli Sensei ada ini tapi gimana bisa jawab nggak? Eli Sensei Imaska, Eli Sensei. Mana? Saya juga kurang paham nih Pak, karena kan saya hanya dapat link aja dari Bu Nur itu. Terus yang untuk masalah itu kan yang tahu sebenarnya Pak Puji itu dari HPI ya kan? Kebetulan beliau hadir ini Pak Puji gimana? Pak Puji. Ada Pak Puji nih. Bro Pram. Nah, ada Pak Puji. Pak Puji, tolong dibantu anak buahnya. Aduh, Pak Puji. Bro Pram. Ini master asesor saya ada nih. Terakhir kita ketemu di Bali pada uji kompetensi di VIP Hotel ini. Oh gitu ya? Ini hari ini maaf sekali saya baru sampai rumah ini tadi naik motor jadi nggak sempat ikut dari awal. Sorry saya pakai baju kayak gini.
Nggak apa-apa, Lagi Pak. panas. Keren, Pak, keren. Seksi, Ya, seksi. ya, baju panas saya. Seksi. Ya, Saya ternyata tadi mau foto, Pak. Mau SS tadi, Pak, saya. gini, dari awal saya sudah diskusi sama Bu Eli menyangkut tentang penelitian ini. Sebentar ini anak ini kangen saya, dia ribut-ribut. Saya lanjutin ya. Udah pangku lah, pangku. Ya, halo Pak. Halo Ya. Bapak. Ya, Sensei, tadi ada pertanyaan dari Pak Mangun ini, tapi saya nggak bisa jawab. Mungkin Pak Puji atau Eli Sensei bisa jawab. Gimana? Kebetulan saya kan sedang online, jadi mohon maaf saya tidak ini. Gimana pertanyaannya? Anggi Sensei. Tadi masalah masalah apa tadi ya Pak Mangun yang sertifikat Masalah apa? Oke, saya buka aja filenya, dia lebih enak. sertifikat pelatihan ya? Tapi nanti kalau pas saya harus bicara ini nggak apa-apa ya Pak. Mohon maaf ini nanti saya. Pelaksanaannya ke penyesuaian pula. Penyesuaian. Nah, jadi ini, Sensei. Iya. Sebagai persyaratan dasar mengikuti kegiatan ini saya klik turunin lagi ke bawah lah, biar gampang lihatnya. Pendidikan bahasa Indonesia Pak ya, yang melakukan revisi total ya. Nah, ini dia. 1, 2, dan 3. Poin 1 dan 2 boleh dipilih salah satu, poin 3 wajib. Gimana Pak? Poin Belum muncul 1. apa ya? 1 dan 2 pilih salah satu, poin 3 wajib. Mana itu yang pemandu dalam Oh, pola ini? oke. Iya, oke. 1 dan 2 boleh pilih. Gimana Pak? Ulangi, maaf. Ya, 1 dan 2 boleh pilih salah satu, poin 3 Ya. wajib. Oke. 1 dan 2 boleh pilih salah satu, poin 3 wajib. Ya. Artinya para peserta harus memilih poin 1 atau 2, sedangkan kami dari tim itu menyerahkan ke Pramuwisata. Silakan dipilih. Seperti itu, Pak. Masalahnya dia nggak punya sertifikat pelatihan, dan kalau diambil persyaratan yang kedua pun dia nggak masuk, karena di sini ada pengalaman kerja minimal 1 tahun. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, saya tutup acara dulu sebentar, Pak. Oke, terima kasih Pak Yuki. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Oke, saya pikir tidak ada Pak Yuki. Oke, Pak Yuki, mohon maaf setelah ini mungkin Koprodi akan mungkin masukan dari Pak Yuki akan ditindaklanjuti oleh Prodi. Silakan Prodi bila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami dan kami akan sampaikan ke tim MBKM. Mungkin seperti itu, nggih, Pak Yuki. Oke, terima kasih banyak Pak Yuki atas waktunya. Ini sangat bermanfaat untuk program studi dan Fakultas Ilmu Budaya. Bapak Ibu, terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan selalu sehat karena ya tugas kita banyak sekali, tetapi insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas juga di badan insya Allah juga enak. Mohon maaf Pak Yuki, Bapak Ibu, Bu Dekan, Nyun Sewu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nyun Sewu, saya tutup saja ya Pak Yuki. Nggih, Bapak Ibu, saya tutup nggih. Nggih, oke. Oke, saya tutup dengan saya tutup dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Yuki, matur nuwun sangat. Nggih, monggo. Nggih. Izin ya. Pak, maaf Pak. Aduh, saya double meeting ternyata. Apa-apa, Bu. Maaf. Masa WFH biasa. Aduh, WFH malah justru repot saya tuh. Ini kita laksanakan saja namanya aman. Oke. Memang.
pramuwisata di sini hadir semua, bisa aktif, kita cermati persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Mangun bahwa harus ada, apa Pak tadi? Ini Bu, mudah-mudahan ada di layar. Mudah-mudahan. Sudah kelihatan. Memiliki sertifikat pelatihan atau surat keterangan bekerja sebagai seorang pemandu wisata yang dikeluarkan oleh tempat bekerja. Dan atau ijazah minimal SLTA sederajat dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Atau ijazah minimal SLTP atau sederajat dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Ya, jadi 1 dan 2 ini bisa dan atau. Yang nomor 3 itu surat rekomendasi dari ketua HPI setempat atau BPW atau travel agent atau otoritas terkait. Ya, oke. Hari ini tidak hadir semua. Saya akan koordinasi dengan teman-teman yang hadir saja. Pak I Gedewaradita, Pak, mungkin saya satu-satu. Ya, bagaimana Pak? Apakah Bapak yang dari Panglipuran atau yang dari HPI, Pak? Saya HPI, Bu. Oh, dari pramuwisata umum. Ya, Ibu. Ya. Umum. Saya pikir kalau pramuwisata umum karena ini rekomendasinya dari Pak Sekretaris HPI, saya pikir surat rekomendasi bisa dimintakan ya, Pak ya. Siap. Ya. Kemudian untuk pelatihan, sebelum menjadi pramuwisata pasti pernah melakukan pelatihan, nggih, Bapak Ibu? Nggih, Bu. Betul. Nah, apakah sertifikat pelatihan itu disimpan oleh apakah Ibu mempunyai sertifikat pelatihan yang dilakukan oleh HPI atau Dinas Pariwisata setempat? Kalau dari HPI, saya pikir ada lah pasti Pak, sertifikat. Silakan Pak. Iya Bu, ada Bu. Ada sertifikat Pak? Rata-rata ada Bu. Bapak Ibu yang dari pramuwisata. Mohon maaf, contohnya seperti ini ya? Ya, coba saya lihat. Yang mana? Ntar dulu. Background-nya saya. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa. Pramuwisata, kalau pramuwisata, ya, ini coba dilihat di kedepanin lagi Pak. SKKN. Iya, Pak Mangun bisa dicermati Pak Mangun nyun sewu? Bisa Bu, tapi itu nggak sesuai Bu, itu homestay. Oh iya, ini homestay nih. Nggak bisa ini ya? Oke. Apakah pengelola homestay itu adalah seorang pemandu? Pertanyaan saya itu aja dah. Tidak. Oke. Sudah. Kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya kami ada 25 pramuwisata yang target kami bisa melakukan uji kompetensi. Kalau persyaratan itu tidak bisa dilengkapi, bagaimana Pak? Berarti mereka tidak boleh ikut ujian kompetensi atau bagaimana Pak? Ya, karena itu adalah persyaratan dasar, Bu. Dasarnya tidak terpenuhi, berarti kan sudah terjawab langsung, Bu. Karena informasi ini baru kami terima ya, Pak ya. Sertifikat itu, ijazah yang ada, Mak. Oke. Bagaimana Pak? Ternyata persyaratannya berat sekali ya Pak ya? Nggak berat Bu, kalau memang mereka pemandu. Karena kan judulnya okupasi Bu. Okupasi itu adalah pekerja. Apakah ada solusi lain Pak? Ya mungkin Ibu yang buatkan surat pelatihan, sertifikat pelatihan dari Unsud. Karena mereka telah mengikuti pelatihan di Ibu sebagai bimbingan atau bagaimana? Betul Pak itu. Oke, saya siap Pak membuat Mangun, Bu Eli. Ya?
Ya Pak, Saya silakan bantu Pak. dari diskusinya. Ya, silakan Pak. Itu Pak Mangun itu LSP Pramindo dari Jakarta, Bu Tri punya ini itu. Memang ada apa kerjasamanya dengan KPI Bali. Pak Mangun. Ya. Udah lama nggak ke Bali nge-CS ya? Kemarin saya ke Bali. Kapan hari itu yang di Pip Hotel di Jalan Patimura apa di Denpasar itu tahun 2016? Enggak. Bukan, saya di atas kemarin. Di atas para layang. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Ternyata rambutnya belum tumbuh ya? Memang, masih bayi kan saya. Masih butuh menyusui. Oke. Saya jelaskan Pak Mangun, biar clear. Itu ada pramusim kemarin kan kita kerjasama dengan Bu Eli untuk kegiatan di Bangli. Ini pramusim khusus di Bangli. Nah ini rencananya kan akan diuji kompetensi kepemanduan. Cuman masalahnya sempat saya sampaikan untuk ikut uji kompetensi itu memang harus ada pelatihan dulu, gitu. Ada sertifikat pelatihan sebagai portofolio dasar. Nah kalau yang dari HPI Bali, yang dari guide umum itu guide umum ini kan memenuhi kuota yang prawisata khusus di Bangli yang kemarin tidak ada yang kuotanya kurang sehingga kami tambahi. Nah kalau yang dari guide umum itu tentu kami anggota kami itu rata-rata sudah semua punya persyaratan itu. Nah, cuman permasalahannya sampai sekarang belum pernah adakan kegiatan uji kompetensi berdasarkan online. Sampai saat ini kan masih offline dia. Halo. Ya, lanjut. Ya, oke Pak. Masih artinya karena kalau ini dipaksakan untuk uji kompetensi minimal prawisata khusus yang ada di Bangli itu karena belum ada pelatihan. Ini harus gimana cara menyiasati, tidak boleh pelatihan itu dikeluarkan oleh artinya bukan tidak boleh, tetapi kalau Bu Eli mau mengeluarkan sertifikat pelatihan kepemanduan itu mesti harus dilakukan dulu pelatihan itu. Nah kalau belum, nah ini mesti harus bagaimana caranya ini harus dipikirkan bersama. Nah kalau uji kompetensi yang pesertanya dari guide umum DPD HPI Bali tentu itu bisa dilakukan. Nah yang nanti dari Bangli ini yang masih bertanya-tanya.